warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi nih, kita di Talk with Alumni, podcast Humas Himatika Unsud. Nah, untuk kali ini ada alumni dari angkatan 2002 nih. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Hidea dari Humas Himatika. Sebelumnya terima kasih telah berkenan mengisi podcast kami. Boleh nggak Kak perkenalan dulu nih, dari nama, terus angkatan berapa, sekarang bekerja di mana gitu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat teman-teman pengurus Himatika ya periode ini yang jauh banget dengan angkatan saya gitu ya. Jadi saya angkatan 2002 ya. Perkenalkan, nama saya Irwan Arbi. Jadi saya angkatan 2002, itu berarti angkatan keempat di jurusan matematika. Jadi angkatan pertama itu tahun 99 dan saya masuk tahun 2002. Jadi waktu saya masuk tuh belum ada alumninya gitu. Nah, untuk domisili sekarang saya di Purbalingga dan aktivitas sehari-hari itu saya sebagai penulis suplemen buku pelajaran dan juga mengajar ya mengajar tapi di informal gitu, di sektor informal seperti itu. Nah gini nih Kak, aku mau tanya, kenapa sih kakak tuh mendaftar di jurusan matematika Unsud, dan waktu kuliah tuh ngapain aja sih di matematika? Ini mungkin jawabannya cukup aneh begitu ya buat sebagian orang. Jadi gini, dulu itu saya tertarik masuk matematika itu karena sering mainan puzzle dan baca cerita teka-teki. Jadi waktu zaman saya dulu sekolah itu ada buku-buku detektif penerbitnya Wolfgang Eck gitu. Sekarang mungkin udah nggak ada, tapi kalau dicari di Google mungkin masih ada gitu ya. Jadi itu isinya buku-buku, isinya tuh cerita gitu ya, buku-buku cerita yang di akhir cerita itu kita disuruh mencari solusi gitu, mencari jawaban dari teka-teki di buku itu gitu. Atau bisa juga ceritanya cerita pembunuhan dan kemudian kita disuruhnya memutuskan siapa pembunuhnya dan seterusnya gitu. Nah dari situ saya melihat bahwa ini jurusan matematika nih cocok nih buat ngelatih logika saya gitu. Akhirnya masuklah saya jurusan matematika. Nah kalau ngapain aja saya di jurusan, ya tugas pertama kuliah ya. Nah tapi mungkin ini yang saya mohon izin cerita agak panjang ya. Saya mohon izin cerita agak panjang. Jadi pada saat di kampus saya mungkin lebih dikenal di dunia organisasi ya, aktivis kampus, dibandingkan dikenal secara akademis gitu. Jadi akademik saya itu biasa-biasa aja. Nah, saya masuk pengurus awal saya masuk organisasi itu ketika saya masuk pengurus Himatika. Saya masuk pengurus Himatika itu periode 2 tahun 2002 sebagai tahun 2003 sebagai staf litbang. Waktu itu ketua Himatikanya itu Mas Arif Rizky ya salam buat Mas Arif Rizky. Itu beliau matematika angkatan 2001, beliau adalah ketua Himatika periode kedua ya. Jadi ketua Himatika periode pertama itu Mas Waluyo Wibowo, itu angkatan 99. Nah kemudian tahun 2003-2004 itu saya masuk ke pengurusan BEM sebagai staf sospol. Tahun 2003-2004 saya masuk staf sospol, itu presidennya waktu itu Mas Wasono. Jadi itu adalah BEM periode kedua ya. Tapi nama BEM-nya itu pertama kali digunakan ya. Jadi sebelumnya namanya adalah LEM MIPA ya, Lembaga Eksekutif Mahasiswa MIPA. Itu ketuanya Mas Ade Nurdin, kimia angkatan 99. Nah, cikal bakalnya BEM itu sebelumnya adalah HIM-MIPA namanya, Himpunan Mahasiswa MIPA, yang dikomandoi oleh Pak Anung ya, sekarang dosen kimia kalau nggak salah, dosen kimia Unsud gitu ya. Itu beliau yang mempelopori munculnya organisasi di MIPA. Dulu namanya HIM-MIPA, kemudian
berubah menjadi LEM MIPA, Lembaga Eksekutif Mahasiswa MIPA, diketuai oleh Mas Adi Nurdin dan kemudian selanjutnya Mas Wasono. Halo Mas Wasono, gimana kabar? Nah, kemudian setelah Mas Wasono selesai masa jabatan, diadakan pemilu raya dan teman-teman mahasiswa mempercayakan amanah itu selanjutnya kepada saya. Jadi saya Presiden BEM MIPA periode 2004-2005. Jadi kalau dipakai nama BEM maka saya Presiden BEM ketiga pada saat itu. Nah, aktivitasnya ya mulai dari ketika saya staf Sospol ya. Saya ini cerita. Jadi ada dua peristiwa besar pada saat itu yang cukup menguras pikiran, menguras waktu, menguras tenaga gitu ya. Jadi dulu waktu saya masuk kuliah itu, waktu pertama masuk matematika Unsud itu, statusnya itu bukan fakultas, statusnya itu program sarjana. Jadi program sarjana MIPA. Nah, muncul tuntutan dari teman-teman mahasiswa pada saat itu, pengen segera dibentuk fakultas MIPA gitu ya. Karena status program sarjana buat teman-teman pada saat itu kurang jelas begitu ya, statusnya nih bagaimana kalau program sarjana begitu. Maka kita menuntut dibentuk fakultas. Dan kita waktu itu karena mediasi mungkin agak bermasalah gitu ya, mentok begitu, dan akhirnya kita demo. Ya, maaf ini saya lagi di luar jadi ada suara, beberapa kali mungkin ada suara kendaraan. Saya lanjutkan. Jadi waktu itu kita demonstrasi di depan kampus untuk menuntut pembentukan Fakultas MIPA. Sampai waktu itu ketua program sarjana ya, Pak almarhum Bambang Subarjo, itu sampai nggak berani masuk karena kita demonstrasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa besar di rektorat gitu ya. Jadi waktu ada namanya sumbangan pengembangan institusi ya, SPI. Jadi kita selain bayar SPP kita juga ada SPI waktu itu angkatan 2003 ke bawah. Nah, karena ketidakjelasan prosedur dari SPI ini, maka banyak mahasiswa yang menuntut agar SPI ini dihapuskan gitu. Jadi kebijakan SPI ini dihapus, dan beberapa mahasiswa dari fakultas depan gitu ya, fakultas Gerendeng gitu ya, teman-teman fakultas sosial itu unjuk rasa dengan cara mogok makan gitu, dan akhirnya saya dari BEM MIPA dan beberapa teman dari BEM fakultas lain kita koordinasi berhari-hari di rektorat begitu ya, ngumpul di rektorat, dan kemudian kita mediasi dengan pejabat-pejabat di rektorat untuk mengkaji lagi masalah kebijakan SPI, tapi ternyata selalu gagal. Dan bahkan ada peristiwa yang unik. Jadi kami dari teman-teman BEM itu awalnya itu dianggap sebagai corongnya mahasiswa untuk mediasi dengan rektorat. Nah, ketika kita naik ke atas ya, ke lantai 2 rektorat, ternyata para rektor dan para dekan lagi makan-makan, dan kita duduk di situ dan dijamu makan gitu ya, dan kita akhirnya kita makan gitu. Pada saat kita makan, ternyata teman-teman yang lagi mogok makan di bawah itu naik ke atas gitu, dan melihat kita makan mereka marah, tersinggung, dan akhirnya gerakan mahasiswa pada saat itu terpecah. Nah, akhirnya karena gerakan mahasiswa terpecah, jadi tujuan untuk mengkaji kebijakan SPI ya gagal semua seperti itu. Waktu 2004-2005 pada saat saya jadi presiden BEM itu juga ada peristiwa besar pada saat itu. Jadi terjadi demo besar-besaran di gedung rektorat. Saya dan teman-teman presiden BEM dari fakultas lain itu menuntut transparansi pemilihan rektor baru. Jadi kita sebagai bagian dari sivitas akademika merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor pada saat itu. Jadi kita menuntut adanya pemilihan rektor baru karena kita merasa ada kejanggalan. Pada saat itu pemilihan rektor diadakan saat mahasiswa lagi libur gitu ya. Jadi mahasiswa lagi libur, tiba-tiba pada saat masuk sudah terpilih rektor baru gitu. Jadi akhirnya kita mencoba bergerak begitu, menyampaikan aspirasi bahwa kita mahasiswa ingin
ingin tahu gitu proses pemilihan rektor di Unsud itu seperti apa gitu. Tapi ya sekali lagi akhirnya jadi gagal karena pada saat itu terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan satpam sampai akhirnya kita bakar ban waktu itu di depan rektorat, dan kita di fakultas masing-masing oleh para dekan ya kalau dulu, sama pembantu dekan 3 itu dicap sebagai perusuh gitu, dan akhirnya agendanya gagal total. Nah kemudian lepas masa jabatan saya sebagai presiden BEM Unsud, sebagai presiden BEM MIPA waktu itu, saya dan teman-teman melanjutkan agenda pembentukan BEM Universitas. Jadi saat itu BEM Universitas belum ada. Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman presiden BEM Fakultas, kita mengumpulkan teman-teman dari seluruh BEM Fakultas untuk menyelenggarakan musyawarah mahasiswa Unsud. Akhirnya terselenggaralah Musma Unsud pada saat itu di Fakultas Pertanian tahun 2006, mengundang mahasiswa Unsud secara terbuka untuk menentukan apakah BEM Unsud perlu dibentuk atau tidak, seperti itu. Nah kemudian dari musyawarah itu terbentuklah Forum Keluarga Besar Mahasiswa Unsud ya, KBMU, dan KBMU itu menyelenggarakan musyawarah gitu. Nah dari situ terpilihlah presidium, jadi terpilih 5 orang presidium. Jadi saya ya sebagai presidium 1, kemudian Pak Eko Rianto itu dari Fakultas Ekonomi, mantan presiden BEM Ekonomi, kemudian Pak Dedi itu dari presiden BEM Kesehatan Masyarakat, kemudian Bu Ade Nurhopipah ya dari MIPA juga Matematika, kemudian Bu Atik Musrifah dari BEM Fisip gitu. Ya, jadi kita cukup bangga pada saat itu ya, karena dari 5 presidium di keluarga besar mahasiswa Unsud ada 2 orang matematika di sana gitu, saya dan Bu Ade gitu pada saat itu. Nah kemudian sidang KBMU berjalan selama beberapa bulan gitu ya, sampai seringkali sampai larut malam, bahkan sampai azan subuh baru selesai, dan akhirnya terlaksanalah pemira pertama kali. Jadi pemilihan raya, pemilihan presiden BEM Unsud tanpa izin dari rektorat. Jadi kita pada saat itu berhasil, ya alhamdulillah berhasil mengerahkan sekitar hampir 2.000 mahasiswa untuk melakukan pencoblosan ya, memilih calon presiden BEM waktu itu. Yang pertama Pak Begras ya, dan kemudian calon kedua saya, dan kemudian akhirnya setelah pemira dimenangkan oleh Begras. Jadi Pak Begras pada saat itu menjadi presiden BEM Unsud pertama, itu dari Fakultas Pertanian. Nah itu tanpa persetujuan rektor awalnya, dan akhirnya jadi kita pada saat itu terbentuk BEM Unsud itu yang diakui secara kultural. Jadi hampir 2.000 mahasiswa Unsud yang memilih mengakui pemilihan tersebut gitu ya. Jadi mengakui BEM Universitas, tapi rektorat belum. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah BEM Unsud akhirnya dilegalkan oleh rektorat, seperti itu. Nah setelah itu tahun 2007 baru saya lulus gitu. Nah itu kurang lebih aktivitas saya di kampus. Oh ya Kak, waktu kuliah nih semester berapa sih kepikiran dunia kerja gitu? Kalau nggak salah itu mulai semester 7 atau 8 itu saya baru mulai mikir nanti mau kemana gitu. Jadi ketika sudah mulai aktivitas di luar sudah mulai berkurang, saya baru mulai mikir nanti kira-kira mau kemana begitu. Dulu emang waktu kuliah cita-citanya itu pengen masuk LIPI gitu ya. Terus perasaan ketika sudah mendapatkan gelar SSI nih, gimana nih Kak perasaannya? Terus apakah pernah nggak sih berpikir untuk melanjutkan studi gitu S2? Ya, perasaannya campur aduk gitu ya. Jadi ada rasa senang, ya, rasa senang luar biasa karena akhirnya bisa menyelesaikan studi selama 5 tahun gitu ya.
Jadi saya selesai jurusan matematika itu 10 semester. Dan kemudian ada perasaan bingung juga gitu ya. Jadi campur aduk, ada senang, ada bingung gitu ya. Kemudian setelah ini mau ngapain, mau kemana, seperti itu. Ya ada banyak perasaan yang campur baur di sana. Nah, untuk kepikiran melanjutkan studi itu ada keinginan, cuma nggak terlalu prioritas gitu ya. Jadi lebih besar keinginan untuk masuk dunia kerja gitu, atau memulai usaha seperti itu. Jadi saya keinginan saya untuk melanjutkan studi waktu itu memang nggak terlalu besar karena faktor keluarga juga ya. Jadi saya punya adik 4 gitu ya yang masih dalam tanggungan orang tua, sehingga saya berpikir saya harus kerja dulu kalau misalnya saya ingin melanjutkan studi. Nah, ternyata ketika sudah masuk dunia kerja, saya keenakan bekerja begitu. Nah, untuk kita masuk di dunia kerja ini, pertama kali kerja itu di mana, Kak? Apakah ini sekarang kan berarti kakaknya mengajar dan menulis buku ya? Apakah ini pekerjaan yang memang sudah dari awal atau sebelumnya pernah bekerja di mana gitu? Dan ada nggak sih korelasinya dengan dengan jurusan matematika kayak gitu? Saya pertama kali masuk dunia kerja itu di salah satu bimbingan belajar terbesar ya pada saat itu, terbesar di Indonesia, dengan penempatannya di Kalimantan ya. Jadi saya ketemu lagi dengan Mas Wasono pada saat itu. Nah, saya di Kalimantan itu selama 4 tahun. Jadi saya berangkat ke Kalimantan, saya lulus tahun September 2007. Saya ke Kalimantan November 2007 dan itu sampai Desember 2012 gitu. Jadi 4 tahun lebih sedikit. Ya, jadi korelasi dengan matematika ya ada gitu ya. Jadi karena memang di sana saya mengajar matematika, dan kemudian ilmu lain yang juga nggak kalah pentingnya ya ilmu-ilmu yang kita pelajari di luar kampus gitu ya, ilmu manajerial gitu, ilmu tim manajemen gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sana saya diberi amanah sebagai staf akademik, jadi alhamdulillah saya punya kesempatan untuk belajar banyak hal gitu ya. Untuk belajar banyak hal termasuk bidang studinya sendiri. Saya dari jurusan matematika, tapi saya punya kesempatan untuk mengakses semua bidang studi. Jadi saya juga dari yang fisika saya pelajari, kimia saya pelajari, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya tahun 2012 ya, sebelum pulang dari Kalimantan, saya ketemu dengan salah seorang penulis buku suplemen pelajaran yang waktu itu beliau adalah penulis bestseller. Jadi di salah satu penerbit besar di Jakarta. Jadi saya ketemu dengan beliau dan ya alhamdulillah kita bisa klop pada saat itu. Jadi saya memutuskan untuk jadi penulis. Jadi kalau ditanya apakah dari dulu sudah terpikir jadi penulis, enggak. Jadi itu tiba-tiba begitu. Jadi kayak ada insting gitu yang bilang oke, saya akan ngambil jalan ini gitu. Nah, jadi tahun 2012 saya merintis karir sebagai penulis ya, dengan beliau sang penulis ini sebagai mentor saya begitu ya. Dan ternyata jalannya nggak mudah gitu. Jadi malah lebih enak pada saat itu bekerja di bimbingan belajar dengan gaji waktu itu 3 kali UMR pada saat itu, dengan take home pay yang saya terima gitu ya, itu sekitar 3 kali UMR. Nah, ketika saya memutuskan jadi penulis, itu ternyata nggak semanis yang saya kira. Jadi tahun 2012 itu saya mulai menulis buku, dan ternyata terjadi perubahan kebijakan ya, dari penerbit dengan distributor dan lain sebagainya, sehingga format naskah buku yang saya buat itu ditolak gitu. Setelah beberapa bulan saya buat, ditolak. Nah, ditolak, tapi sambil menulis buku saya juga tetap mengajar ya. Jadi alasan saya tetap mengajar itu supaya tetap up to date gitu, dan juga supaya saya bisa tahu bagaimana menuliskan menulis penjelasan dari suatu bidang studi ya, dari suatu pelajaran itu supaya enak dibaca oleh siswa, seperti itu. Nah, pertama itu ditolak. Kemudian kedua tahun 2013
itu tim saya gitu ya, tim saya mendapatkan tawaran sebuah proyek untuk pembuatan buku pelajaran seprovinsi. Itu di salah satu provinsi, masih di Pulau Jawa juga, yang nilainya cukup besar pada saat itu. Nah, setelah 1 bulan kita susun bukunya, ternyata pimpinan daerahnya ditangkap KPK. Jadi semua hasil kerja tim kami itu bubar gitu. Itu tim kerja setelah beberapa bulan gitu, semua hasil kerjanya bubar. Nah, kemudian kami nggak menyerah di situ. Kita berkarya lagi. Saya berkarya lagi, juga bikin tim juga dengan teman begitu ya. Nah, ketemulah kami dengan seorang penerbit. Nah, seorang penerbit, tapi waktu itu tidak di kantor penerbitannya begitu ya. Jadi kita ketemu di salah satu tempat, dan dia bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan untuk menerbitkan buku kami gitu. Akhirnya oke, kami percaya, dan setelah itu buku diterbitkan, dan ternyata benar, kita cek di Gramedia, ada nih bukunya, ada. Nah, setelah beberapa bulan royalti tidak kunjung cair. Akhirnya kita datangi ke kantor penerbitnya gitu ya, ternyata sudah nggak ada, kantor penerbitnya tutup, dan pemilik penerbitannya itu sudah nggak ada, nggak tahu kemana, sudah melarikan diri begitu. Dan ternyata ketika kita cek, memang dia punya banyak catatan hitam gitu ya. Kegagalan ketiga. Nah, kemudian baru di tahun 2014 kita mencoba mengajukan lagi ke penerbit. Tahun 2014 kita coba mengajukan lagi ke salah satu penerbit di Jogja, dan alhamdulillah pada saat itu ternyata bisa terbit gitu ya. Waktu itu terbit pertama kali September 2014. Jadi dari 2012 pertama kali menulis, itu baru bisa terbit pertama kali September 2014 gitu ya. Jadi lebih dari 2,5 tahun. Dan di buku pertama itu, ini sekedar cerita ya, royalti itu diterima 3 bulan kemudian. Dan itu royalti pertama yang saya terima, saya ingat banget, itu adalah 200.000 rupiah. Jadi royalti pertama pada saat itu 200.000 rupiah. Dan sejak itu jadi itu luar biasa ya. Jadi buat saya itu bukan nominalnya, tapi ketika bisa terbit dan buku saya bisa bisa diakses oleh banyak siswa di Indonesia begitu, itu luar biasa begitu. Dan memicu lagi semangat untuk menulis lagi. Dan akhirnya saya mendapat tawaran untuk menulis buku yang lain ya, selain matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, itu saya dapat dari mana ilmunya? Dari dulu ketika saya belajar, saya masih bekerja di bimbingan belajar, saya sempatkan waktu untuk belajar hal yang lain, dan alhamdulillah ternyata ilmu itu kepake begitu. Ya, sampai 2016 ya, itu alhamdulillah sudah ada 15 judul buku yang bisa terbit. Berarti sekarang masih aktif menulis, dan tadi aku di awal tuh kayaknya kakak juga mengajar ya sekarang. Kalau boleh tahu kak, sekarang itu mengajarnya di mana kayak gitu, dan apa aja sih yang diajarkan gitu? Apakah di bimbel atau di sekolah formal atau bagaimana gitu? Jadi sampai sekarang masih tetap aktif ya, cuma memang sudah tidak bergantung ke penerbit yang sebelumnya lagi. Jadi sejak 2018 itu saya dan beberapa teman mendirikan CV sendiri gitu ya, untuk memproduksi media belajar digital gitu. Nah, seperti ujian online dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah 2020 awal ya, sebelum pandemi. Persis sebelum pandemi kita alhamdulillah berhasil melaksanakan tryout ujian nasional tingkat SMP di salah satu kabupaten di Jawa Tengah gitu. Nah, tapi qadarullah ternyata bulan Maret terjadi pandemi, jadi ya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, akhirnya kami mencoba mengalihfungsikan perusahaan yang kami buat ya, yang kami buat untuk dijadikan penerbitan. Jadi kami mencoba untuk menerbitkan buku sendiri gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah terjadi pandemi itu ternyata dampaknya luar biasa terhadap
banyak penerbit besar dan toko-toko buku besar gitu, seperti Gramedia begitu misalnya ya. Itu memang terjadi penurunan omset yang luar biasa. Kenapa? Karena sebagian besar Gramedia itu kan tenan di mall gitu ya, nyewa tempat di mall, dan mall itu sepi begitu, akhirnya omset pun turun begitu. Nah, sehingga kita mencoba untuk mencari jalan keluar, gimana nih caranya supaya kita nggak bergantung dengan penerbit besar dan toko buku besar. Akhirnya kita berinisiatif untuk menerbitkan buku sendiri, membuat buku sendiri untuk langsung dijual ke sekolah gitu ya. Nah, terus untuk mengajar, jadi selama ini saya nggak pernah mengajar di sektor formal gitu ya, jadi sebagai guru di sekolah. Jadi saya saya mengajarnya itu selalu di sektor informal gitu, di bimbingan belajar gitu ya. Sampai sekarang seperti itu. Nah, karena dengan seperti itu saya punya waktu yang lebih bebas untuk bergerak mengurusi hal-hal yang lain gitu. Ini mungkin yang terakhir ya Kak, pesan-pesan nih dari Kakak untuk kami teman-teman mahasiswa untuk selalu semangat belajar atau sesuatu yang harus dimiliki nanti ketika kita berada di dunia kerja kayak gitu Kak. Iya, untuk pesan untuk adik-adik mahasiswa matematika. Jadi yang pertama mungkin ini ya, yang pertama kalian harus menentukan kalian mau kemana sedini mungkin gitu ya. Jadi mau kemana itu maksudnya gini, kalau kalian ingin masuk institusi pemerintahan misalnya, kayak atau jadi akademisi gitu ya, maka maka kejar prestasi akademik setinggi-tingginya ya. Jadi raih IPK yang tinggi gitu ya, kejar prestasi-prestasi akademik yang lain juga yang menunjang gitu, sehingga itu nanti akan mempermudah kalian untuk masuk institusi pemerintahan atau jadi akademisi gitu ya, jadi dosen dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian ingin memilih jalur lain, misalnya jadi pengusaha atau jadi penulis, ya mungkin faktor akademik nggak terlalu berpengaruh gitu ya, tapi konsekuensinya kalian harus mengasah skill yang kompeten di bidang itu gitu. Jadi skill yang benar-benar bisa diandalkan, yang bisa bersaing dengan orang lain seperti itu. Nah, jadi yang pertama kalian harus menentukan sejak awal kalian mau kemana. Yang kedua kalian harus mengasah skill. Nah, selain hard skill ya, hard skill itu kayak kemampuan matematika itu sendiri, kalian juga harus mengasah soft skill-nya. Ya, soft skill-nya kemampuan manajerial, tim manajemen dan lain sebagainya itu harus kalian asah. Nah, kalau misalnya kalian nggak mendapatkan itu di kampus, ya kalian bisa mencoba di organisasi gitu. Kalian belajar di sana untuk melatih soft skill. Nah, kemudian selanjutnya yang mungkin sering jadi sorotan begitu ya buat para HRD begitu. Kebanyakan fresh graduate itu ketika masuk itu langsung mempertimbangkan gaji. Nah, ini yang buat saya ini keliru. Jadi gini, fresh graduate itu orientasinya 3 atau sampai 5 tahun pertama itu orientasinya adalah mencari pengalaman, mengasah skill. Nah, jadi ibaratnya itu kayak sekolah lagi atau belajar lagi di sebuah perusahaan baru, dapat ilmu, terus digaji gitu. Jadi orientasinya belajar tapi digaji gitu. Jadi jangan kebalik, jangan gaji dulu, karena kebanyakan HRD gitu ya, perusahaan itu akan memandang fresh graduate ya belum apa-apa seperti itu. Sehingga orientasinya pada saat masuk sebuah perusahaan itu belajar, mencari ilmu, mengasah skill. Nah, lagi belajar kok digaji, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi mindsetnya yang dibalik gitu ya, mindsetnya jangan gaji dulu, tapi cari kesempatan untuk belajar gitu. Manfaatkan kesempatan untuk belajar. Nah, setelah 3-5 tahun ketika kalian sudah kompeten di bidangnya, barulah kalian punya posisi tawar untuk mungkin mengajukan gaji yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih buat Kak Irwan yang telah bercerita mengenai dunia perkuliahan dan pekerjaan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di podcast Humas Himatika Unsur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.